Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Nopian Ramdhani dengan NPM 10090321099. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pengganti pertemuan kelima mata kuliah perilaku organisasional. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang dilakukan secara rutin dalam perkuliahan dan pekerjaan sampingan saya sebagai driver online. Pada pertanyaan pertama, di sini ditanyakan seperti apa yang saya alami pada saat menjalani kegiatan perkuliahan dan menjalani pekerjaan saya sebagai driver online. Perasaan saya saat menjalani perkuliahan tentunya sangat senang. Akhirnya saya bisa kuliah juga setelah melewati masa-masa tes PKKMB atau disebut juga pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau banyak yang orang tahu itu MOS, dan akhirnya diterima lulus juga sebagai mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dilihat perjuangannya berat dan membutuhkan pengorbanan untuk sampai di titik ini, dan saya sangat bersyukur masih bisa berkuliah di usia segini dengan dibiayai oleh orang tua. Melihat di luar sana banyak orang-orang yang seumuran saya yang kurang beruntung dan ingin berkuliah tapi ekonomi keluarga terhalang oleh biaya dan ketidakmampuan ekonomi keluarga mereka. Kemudian perasaan saya saat menjadi driver online ada senang dan kesalnya. Kalau perasaan senang saya ketika mendapatkan customer yang baik dan pengertian. Contohnya ketika saya mendapatkan orderan tengah malam, kemudian saya dapat orderan food atau makanan, kemudian lokasi antarnya ke komplek-komplek itu otomatis gerbangnya sudah ada beberapa yang di portal. Kemudian saya tidak tahu jalan. Saya mencoba meminta tolong apakah si customer ini bisa untuk ke depan, dan alhamdulillah untungnya dia mau dan tidak mengeluh. Perasaan senang lainnya sih dikasih tips sama customer. Kemudian perasaan kesal saya saat menjadi driver online adalah ketika saya mendapatkan orderan fiktif atau orderan palsu. Kemudian yang saya pikirkan saat berkuliah, saya berpikir jika saya hanya lulusan SMA, saya akan mendapatkan pekerjaan yang monoton. Dilihat dari saya hanya lulusan SMA, tentunya saya tidak mempunyai keahlian khusus seperti lulusan SMK, bahkan saya akan susah mendapatkan pekerjaan. Dan mengapa saya melakukan hal tersebut? Karena mengapa saya melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah? Saya berpikir dengan berkuliah saya bisa meningkatkan keahlian saya dan mempelajari jurusan tersebut dengan spesifik. Saya kuliah mengambil jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alasan saya mengambil jurusan tersebut karena saya senang berbisnis. Dari hasil bisnis itu saya bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Kemudian mengapa saya menjadi driver online? Alasan saya menjadi driver online adalah ketika saya tidak ada kegiatan apapun atau libur kuliah, saya akan merasakan bosan. Cara saya mengatasi rasa bosan itu adalah menjadi driver online. Dengan menjadi driver online, saya mempunyai kegiatan dan tidak berdiam diri saja di rumah. Pada pertanyaan kedua, apakah kejadian tersebut terhadap sesuatu yang menurut saya penting? Efek yang penting bagi saya dalam perkuliahan adalah dengan berkuliah, saya bisa berpikir rasional. Kemudian saya bisa mendapatkan suatu spesialisasi atau keahlian di bidang bisnis, dan efek penting lainnya tentunya saya akan mendapatkan banyak hal seperti soft skill, koneksi, pengalaman, dan lain-lain. Kemudian efek penting bagi saya saat menjadi driver online adalah saya bisa tahu sifat-sifat orang lain. Ada yang ramah, ada yang menghargai orang lain, dan ada juga yang menyepelekan pekerjaan orang lain. Pada pertanyaan ketiga ditanyakan apa yang membuat saya merasa puas berkomitmen adalah
Saya berkomitmen untuk kuliah dengan giat dan rajin, kemudian cepat-cepat menyelesaikan perkuliahan tersebut. Karena saya tahu biaya kuliah itu mahal dan saya tidak ingin lama-lama menjadi tanggungan orang tua. Dan yang terakhir, bagaimana sikap saya selanjutnya setelah saya merasa puas akan kejadian tersebut. Sikap saya selanjutnya jika saya sudah merasa puas atau setelah saya lulus kuliah, saya akan bisa bekerja di tempat yang saya inginkan dan bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan. Segitu aja pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadika Prasetyo dengan NPM 10090321081. Baik, di sini saya diminta untuk membuat suatu video mengenai suatu peristiwa di mana saya dapat merasa puas dalam kegiatan yang dilakukan secara rutin. Baik, yang pertama yaitu dalam dunia perkuliahan. Saya dapat merasa puas di saat saya dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen di dalam kelas. Perasaan yang saya alami pada saat itu, awalnya mungkin saya merasa gugup karena takut jawabannya salah, namun pada akhirnya di saat saya dapat menjawab itu dengan tepat, saya akan merasa bangga dan saya merasa puas dengan jawaban yang saya berikan, karena ternyata saya mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, apa yang saya pikirkan pada saat kejadian tersebut? Saya berpikir pada awalnya ragu-ragu untuk mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan tersebut karena saya takut dinilai buruk atau misalkan jawaban yang saya berikan itu tidak sesuai. Namun pada akhirnya di saat saya dapat menjawab itu dengan sesuai dan tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen, saya akan merasa puas karena ternyata saya mampu untuk melakukan hal tersebut. Mengapa hal tersebut dilakukan oleh Anda? Saya merasa harus melakukan hal tersebut karena saya pikir saya dapat melatih keaktifan saya di kelas yang dapat membantu dengan nilai perkuliahan saya nantinya. Dan dengan adanya hal tersebut juga saya dapat melatih kepercayaan diri yang saya punya, juga critical thinking yang saya punya, dan lebih berani untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, apakah kejadian tersebut memberikan efek terhadap sesuatu yang menurut Anda penting? Jelas. Kenapa? Karena begitu dengan aktifnya saya di kelas dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen, saya dapat melatih kepercayaan diri yang saya punya. Saya lebih berani untuk mengeluarkan pendapat, saya juga lebih berani untuk eh, aktif di dalam kelas karena bagaimanapun itu akan berpengaruh dengan nilai yang saya dapat nantinya. Yang ketiga, apa yang membuat Anda merasa puas dan berkomitmen? Saya merasa puas di saat saya dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen, yaitu di saat saya mendapatkan feedback berupa poin, karena bagaimanapun itu akan berpengaruh dalam penilaian akhir yang saya dapatkan nantinya, dan itu yang membuat saya berkomitmen untuk harus terus meningkatkan keaktifan yang saya miliki di dalam kelas nantinya. Dan bagaimana sikap Anda selanjutnya setelah Anda merasa puas akan kejadian tersebut? Yang saya lakukan mungkin saya dapat meningkatkan keaktifan saya di dalam kelas yang mungkin pada awalnya tidak terlalu aktif dan tidak terlalu eh, dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Mungkin pada kedepannya saya dapat meningkatkan keaktifan yang saya miliki dan lebih berani lagi untuk berpendapat di dalam kelas. Baik, untuk yang kedua adalah di mana saya dapat merasa puas dalam kegiatan yang dilakukan secara rutin, yaitu dalam dunia organisasi. Di mana pada saat saya dapat mendapatkan job desk atau tugas yang diberikan oleh ketua divisi, saya dapat merasa puas apabila saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Perasaan yang saya alami pada awalnya mungkin saya merasa terbebani karena saya takut bahwa job desk yang saya terima atau yang saya pegang itu tidak terlaksana dengan baik. Namun pada akhirnya apabila tugas itu terlaksana dengan baik, saya akan merasa puas dan saya akan merasa bangga pada diri saya sendiri. Apa yang dipikirkan pada saat kejadian tersebut? Mungkin pada awalnya saya merasa bahwa agak sedikit susah untuk menjalankan job desk yang terlalu berat yang untuk saya terima nantinya, tapi apabila saya sudah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh ketua divisi, saya akan merasa bangga dan saya bakal menilai diri saya mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Mengapa hal tersebut dilakukan oleh Anda? Yang pertama mungkin karena saya berpikir dengan adanya job desk tersebut saya bisa mengembangkan kompetensi dalam diri saya untuk kedepannya dan saya juga merasa bahwa itu jadi pembekalan saya untuk di dunia kerja nantinya. Apakah kejadian tersebut memberikan efek terhadap sesuatu yang menurut Anda penting? Sangat memberikan efek. Yang pertama mungkin apabila saya mendapatkan tugas untuk menjadi moderator atau MC dalam suatu kegiatan, jelas melatih public speaking yang saya miliki. Yang pertama mungkin saya juga bisa melatih kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum dan public speaking yang saya miliki juga dapat meningkat.
Apa yang membuat Anda merasa puas dalam dan berkomitmen? Saya dapat merasa puas dalam dan berkomitmen di saat evaluasi berlangsung. Saya mendapatkan feedback yang baik dari ketua divisi, berarti saya dapat dipercaya oleh beliau untuk mengerjakan tugas dan job desk yang diberikan oleh ketua divisi tersebut. Dan kenapa saya dapat berkomitmen? Karena mungkin feedback yang diberikannya dengan baik dan saya juga dapat diapresiasi dengan baik atas tugas yang sudah saya laksanakan. Bagaimana sikap Anda selanjutnya setelah Anda merasa puas akan kejadian tersebut? Sikap yang akan saya tunjukkan yaitu adalah saya akan meningkatkan kinerja saya dalam suatu organisasi agar lebih baik nantinya dan akan menjadi bekal di suatu saat nanti di dunia kerja nantinya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris dengan nomor NPM 10090321078. Mengenai tugas pada pertemuan 7 tentang kepuasan. Jadi menurut saya peristiwa yang membuat saya merasa puas adalah ketika saya mampu untuk mengerjakan tugas. Karena menurut saya tugas itu tidak mudah bagi saya untuk mengerjakannya. Karena berbagai faktor, salah satunya adalah rasa malas. Selanjutnya, perasaan yang saya rasakan ketika diberikan tugas, saya merasa bahwa tugas ini memiliki beban tersendiri bagi saya dan juga tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yang saya pikirkan ketika tugas itu diberikan, saya memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kemudian mengapa saya mengerjakan tugas? Tentunya karena dengan saya mengerjakan tugas, saya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam memahami materi. Selanjutnya, menurut saya dalam pengerjaan tugas ini memberikan efek tersendiri bagi saya, seperti saya lebih rajin lagi untuk membaca materi, karena dengan kita membaca materi kita dapat memahami isi materinya. Selanjutnya yang membuat saya merasa puas dan berkomitmen dalam pengerjaan tugas adalah ketika proses pengerjaannya. Karena dalam proses pengerjaannya, mau tidak mau kita harus mencari jawaban dari tugas yang telah diberikan dengan cara membaca materinya atau membaca jurnal dan artikel di web dan internet. Selanjutnya yang terakhir, tentunya ketika saya telah selesai dalam pengerjaan tugas, saya merasa lega dan senang karena beban yang ada di pikiran saya telah lepas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.